Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Hindi Medium, dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan perjuangan sepasang suami istri yang ingin sekali menyekolahkan anaknya ke sekolah terbaik di India. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Mita bersama ibunya mendatangi sebuah butik untuk memesan sebuah baju atau sari, tapi model yang Mita inginkan tidak sesuai dengan mode yang umum pada kala itu, maka dia memesan pakaian special edition yang membuat pemilik butik itu merasa kesulitan dalam mendesain baju tersebut. Sementara itu, salah satu pegawai di butik itu bernama Raj Batra, yang tak lain adalah keponakan si pemilik butik itu, langsung terpesona dengan kecantikan Mita. Raj selalu berusaha mendesain baju sesuai dengan yang Mita inginkan, dan akhirnya Raj mampu membuat baju sesuai dengan harapan Mita. Singkat cerita, Raj mampu membuat fashion studio sendiri dengan nama Batra, dan hubungan dua sejoli itu pun sampai menjadi suami istri, serta memiliki seorang anak bernama Pia Batra. Hari-hari mereka lalui dengan bahagia. Raj fokus dengan mengembangkan bisnisnya hingga berkembang pesat. Sementara Mita fokus jadi ibu rumah tangga yang fokus mengurus suami serta putrinya. Walaupun mereka sudah kaya, mereka tak malu tinggal di pemukiman padat di daerah Candi Chow dan berbaur dengan para tetangga. Meski demikian, dalam mengasuh anak, Mita sangat protektif kepada Pia dan ingin memberi yang terbaik untuk putrinya itu. Mita berkeinginan menyekolahkan Pia di sekolah swasta yang bonafit di India dengan harapan Pia bisa fasih berbahasa Inggris dan tidak seperti orang tuanya yang berpendidikan rendah. Hal itu Mita lakukan agar mereka memiliki strata sosial yang tinggi, karena di India masih ada dikotomi pemakaian bahasa di mana orang yang menggunakan bahasa Inggris dipandang memiliki strata yang lebih tinggi. Sedangkan Raj, dia tidak terlalu mementingkan hal tersebut. Tapi Raj akhirnya menuruti keinginan sang istri. Mereka kemudian melakukan survei ke 5 sekolah terbaik di India, mulai dari sekolah yang memiliki pacuan kuda dan fasilitas lengkap, sekolah seperti hotel bintang 5, hingga sekolah nomor 1 di India yang bernama Delhi Grammar School. Namun permasalahan kembali muncul karena sekolah tersebut hanya membuka 3 jalur, yakni sistem zonasi, jalur alumni, dan juga jalur kerabat. Tentu Raj tidak masuk dalam ketiga jalur tersebut, mengingat jarak antara rumah Raj yang ada di Candi Chow dengan Delhi sangatlah jauh. Akhirnya Mita meminta Raj untuk pindah rumah yang dekat dengan sekolah. Permintaan itu ditolak oleh Raj sehingga Mita merajuk. Kemudian Mita juga merayu Raj agar dia mau pindah. Berkat rayuan maut sang istri, Raj pun menyetujui untuk pindah ke kawasan Vasan Vihar, salah satu kompleks perumahan elit yang ada di Delhi. Setelah mereka resmi berpindah, mereka membuat pesta perkenalan dengan mengundang para tetangga. Mita meminta Raj untuk mengubah penampilan dan sikap Raj seperti layaknya orang kaya. Namun hal itu malah berkebalikan ketika di tengah pesta, Pia memutar musik berbahasa Hindi dan Raj menyambutnya dengan tarian Hindi. Tindakan Raj sontak membuat para tetangga heran dan menertawakan Raj karena bertindak kampungan. Perlu diketahui, para orang yang tinggal di Vasan Vihar kebanyakan orang kaya dan menggunakan bahasa Inggris. Mita yang mulai melihat tingkah Raj lalu mematikan saklar rumah mereka yang membuat para undangan panik. Keesokan harinya, Pia tampak murung di taman karena tak ada yang mau berteman dengannya. Mita lalu menghampiri salah satu anak laki-laki yang ada di taman itu dan menanyakan mengapa dia tak mau berteman dengan Pia. Anak itu mengatakan karena Pia menggunakan bahasa Hindi, sedangkan ibunya melarang dia berteman dengan anak yang berbahasa Hindi. Tak lama kemudian, ibu si anak laki-laki itu pun datang dan ibu tersebut mengatakan jika Pia tak pantas berteman dengan anaknya karena tidak bisa berbahasa Inggris. Kejadian itu membuat Pia semakin ingin menyekolahkan anaknya di sekolah elit agar tidak lagi disepelekan.
Beberapa hari kemudian, pendaftaran pun tiba. Pagi buta, Raj sudah berangkat untuk mendaftarkan putrinya. Sesampainya di sekolah, ternyata antrian sudah mengular, bahkan ada orang tua yang telah datang sejak jam 12 dini hari. Kemudian Mita meminta bantuan Kabir, teman kuliahnya dulu, yang merupakan alumnus Delhi Grammar School, tentang apa saja yang perlu mereka siapkan agar Pia dapat diterima di sekolah tersebut. Kabir menyarankan agar Mita menemui salah seorang konsultan untuk membantu Pia dalam proses pendaftaran. Mereka kemudian konsultasi pada seorang konsultan. Mereka juga harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum mendaftar, tak hanya calon siswa, tetapi juga orang tua calon siswa. Setelah persiapan selesai, mereka mendaftar ke tempat sekolah yang mereka survei tempo hari. Setelah itu, Raj dan Mita juga berdoa di berbagai tempat ibadah dengan harapan Tuhan mengabulkan keinginan mereka menyekolahkan anaknya di sekolah elit. Namun sayangnya, mereka gagal di keempat sekolah tersebut dan hanya menyisakan satu sekolah, yaitu Delhi Grammar School. Mereka pun kembali berkonsultasi ke konsultan untuk menanyakan mengapa mereka bisa gagal. Dan konsultan itu memberi jawaban yang cukup mengejutkan, yaitu para sekolah itu menolak Pia masuk karena para sekolah itu tidak menerima orang tua yang bekerja di toko. Raj pun kaget karena dia bukanlah karyawan tetapi owner fashion studio terbesar yang ada di Chandichow, dan hitungannya mereka konglomerat di sana. Lalu si konsultan juga menambahkan hal lain yang turut menjadi faktor adalah tingkat pendidikan Raj yang rendah. Para sekolah itu beranggapan jika orang tua yang berpendidikan rendah akan kurang peduli dengan pendidikan anaknya. Mendengar jawaban itu, Raj dan Mita tidak terima karena itu tidak cukup logis bagi mereka. Kini harapan mereka hanya satu, yaitu Delhi Grammar School. Raj kemudian mengambil jalan pintas dengan berniat menyuap kepala sekolah Delhi Grammar School, tapi Raj akhirnya tidak jadi melakukan hal itu karena sang kepala sekolah yang anti suap, dan jika itu tetap dilakukan, dia beresiko dipenjarakan dan anaknya di blacklist. Selanjutnya, Raj menemui sahabatnya yang jadi politisi untuk meminta bantuannya agar memasukkan Pia ke sekolah elit tersebut. Sang politisi itu mengatakan jika masuk sekolah itu sangatlah sulit. Bahkan dulu ada seorang yang menggunakan koneksi Perdana Menteri, namun surat itu malah dirobek oleh si kepala sekolah. Di tengah kekhawatiran nasib Pia, pada suatu malam datang salah satu karyawan mereka yang bernama Chotu yang mengabarkan jika anak mereka diterima di Pakarti School, salah satu sekolah terbaik incaran Mita. Mereka pun kaget karena Chotu berasal dari kalangan menengah ke bawah, tapi malah anaknya diterima di sekolah elit. Keesokan harinya, Raj kembali meminta penjelasan kepada si konsultan atas kejadian tersebut. Si konsultan mengatakan sebenarnya setiap sekolah menyediakan kuota 25% untuk rakyat yang tidak mampu dengan nama jalur RTE. Si konsultan pun menyarankan agar Raj mencoba jalur tersebut. Raj pun menolaknya karena dia adalah orang yang kaya dan tidak mau mengaku miskin. Tapi setelah mengingat kondisi psikologis istrinya, Raj pun setuju. Mereka lalu memanipulasi keadaan serta data kependudukan mereka untuk mendapatkan SKTM. Selanjutnya, Raj menemui salah seorang pedagang minuman di depan Delhi Grammar School yang juga merangkap menjadi calo jalur RTE. Nantinya, nama Pia Batra akan dituliskan di kertas dan akan diberikan kepada orang dalam. Pedagang itu juga mengatakan jika modus itu pasti berhasil. Mendengar cerita Raj, Mita sangat senang karena impiannya menyekolahkan Pia di sekolah elit akan segera terwujud. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama karena praktek kecurangan pendaftaran jalur RTE tercium media dan menjadi headline di media massa. Beberapa stasiun TV juga mengadakan reportasi investigasi dengan narasumber langsung kepala sekolah Delhi Grammar School. Menyikapi hal tersebut, pihak Delhi Grammar School akan melakukan verifikasi secara langsung kepada semua pendaftaran yang melalui jalur RTE. Raj dan Mita nampak ketakutan karena jika mereka terbukti melakukan manipulasi data, mereka akan terancam hukuman pidana. Mita lalu mempunyai ide untuk berpura-pura miskin untuk mengelabuhi petugas verifikasi. Raj yang masih bingung kembali menemui si pedagang minuman. Dan pedagang itu tak mau disalahkan karena selama 7 tahun praktek itu selalu berhasil dan tak pernah ada masalah. Karena mereka tak mau mengambil resiko,
Akhirnya mereka memilih ide untuk berpura-pura miskin dan mereka pindah ke Bharat Nagar, salah satu lingkungan kumuh di India. Mereka menyiapkan segala sesuatu untuk kelihatan miskin. Pada awalnya, mereka sangat kesulitan karena orang yang biasa hidup dengan kecukupan harus hidup dengan berbagai keterbatasan. Bahkan mereka dicap sombong oleh lingkungan karena beberapa kali kebiasaan mereka sebagai orang kaya terekspos. Selanjutnya, saat Mita kekurangan air, tak ada tetangga yang mau membantu karena mereka juga kekurangan. Tak lama kemudian, datang salah seorang tetangganya yang bernama Syam yang memberikan Mita air. Syam memiliki seorang istri yang bernama Tulsi dan seorang anak laki-laki bernama Mohan. Dan sejak kejadian itu, keluarga Syam dan Raj menjadi akrab. Selain itu, ternyata anak Syam yang bernama Mohan juga mendaftar di Delhi Grammar School. Dalam internal Delhi Grammar School, terungkap bahwa sesungguhnya yang melaporkan praktik curang pendaftaran lewat jalur RTE adalah Pak Kumar, salah satu guru di sekolah tersebut. Karena dia ingin mengubah sistem dan praktik curang yang selama ini terjadi. Akhirnya, sang kepala sekolah yang bernama Loda memerintahkan Pak Kumar untuk memverifikasi para pendaftar yang melalui jalur RTE. Beberapa hari kemudian, Pak Kumar datang ke rumah Raj yang ada di Bharat Nagar untuk memverifikasi kondisi keluarga Raj. Saat itu, kedok Raj sebagai orang miskin hampir terbongkar karena tangan Raj yang sangat halus, berbeda dengan orang miskin kebanyakan yang tangannya kasar akibat bekerja kasar. Selain itu, Pak Kumar juga mendapati Pia, putri Raj yang sedang menyantap pizza, dan Pak Kumar juga menemukan air mineral bermerek di kamar tersebut. Melihat hal itu, Pak Kumar tentu curiga. Tapi Syam mengatakan mungkin saja mereka orang miskin baru karena sejak mereka datang penampilannya berbeda. Di situ akting drama dimulai. Raj mengaku dirinya baru saja bangkrut dan Mita pun menangis untuk tambah meyakinkan hingga Pak Kumar akhirnya percaya. Pada hari berikutnya, Syam mengajak Raj pergi bekerja, sementara Tulsi dan Mita sedang mengambil air, tapi tiba-tiba antrian Mita diserobot oleh seorang ibu dan memaki Mita. Mita mencoba menasehati dengan sopan ibu tersebut, tapi si ibu malah nyolot. Melihat hal itu, Tulsi menyuruh Mita agar mau melawan supaya tidak diinjak-injak. Setelah itu, mereka mengantri beras. Melihat si penjual tidak benar dalam menimbang, Mita menegur si penjual dan membuat penjual itu marah lalu menutup tokonya. Tulsi mengatakan penjual itu adalah agen pemerintah. Mendengar ucapan Tulsi, Mita jadi bingung apa yang harus dia lakukan. Tulsi menambahkan jika beginilah hidup orang miskin sulit dipahami. Sementara itu, di pabrik, Raj berulang kali melakukan kecerobohan dalam bekerja, menyebabkan upah harian Raj dipotong habis, tapi upah Syam yang juga sedikit memberikan setengahnya pada Raj karena menurut Syam, seorang ayah tak boleh pulang dengan tangan hampa. Tak hanya itu, Tulsi juga memberikan setengah jatah berasnya karena khawatir Mita dan keluarga tidur dengan perut kosong. Berbagai kejadian tersebut menjadikan kedua keluarga itu semakin akrab. Pia lebih sering bermain bersama Mohan dan dia telah terbiasa hidup seperti layaknya orang miskin. Di sini, keluarga Raj dapat merasakan jika hidup miskin tak seburuk yang seperti mereka pikirkan. Meskipun miskin, mereka masih bisa bahagia asalkan selalu bersyukur. Beberapa hari kemudian, Pak Kumar kembali datang ke Bharat Nagar untuk menyampaikan jika Pia dan Mohan masuk nominasi untuk diterima lewat jalur RTE. Tapi walaupun biaya sekolah gratis, mereka tetap harus membayar biaya ekstrakurikuler sebesar Rp24.000. Syam nampak kebingungan untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Sementara Raj langsung menyanggupinya dengan mengatakan dia akan bekerja lebih giat. Pada malam hari, Raj mengendap-endap keluar untuk mengambil uang di ATM guna membayar biaya sekolah Pia. Ketika Raj akan mengambil uang di ATM, Syam tiba-tiba muncul dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Raj. Dengan bodohnya, Raj mengatakan pada Syam jika dia akan mencuri uang bank. Sontak hal itu langsung digagalkan oleh Syam. Syam berkata, meskipun mereka miskin, mereka tidak boleh mengambil milik orang lain. Lalu Raj beralasan jika dia melakukan hal tersebut untuk membayar uang sekolah Pia. Mengetahui Raj sangat butuh uang, tiba-tiba Syam menabrakkan dirinya ke mobil. Kemudian uang damai yang diberikan oleh si penabrak semuanya diberikan pada Raj dan tak satu rupiah pun diambil. Beberapa waktu berlalu, kini tiba waktu pengundian nominasi calon siswa melalui jalur RTE.
Pada kesempatan itu, Pia berhasil masuk di Delhi Grammar School. Tapi kebahagiaan itu tak dirasakan Syam dan keluarganya. Putranya yang bernama Mohan gagal diterima di sekolah tersebut. Syam pun menangis karena dia gagal menyekolahkan anaknya di sekolah elit. Syam pun berkata, beginilah nasib orang miskin, baru bahagia sebentar, kesedihan kembali menghampiri. Walaupun Syam sedang sedih, dia tetap merayakan keberhasilan Pia diterima di Delhi Grammar School dengan mentraktir keluarga Raj di sebuah restoran. Setelah misi memasukkan Pia di sekolah elit berhasil, Raj dan keluarga kembali ke rumahnya di Vasan Vihar. Mereka mengatakan pada warga Barat Nagar jika mereka mendapatkan pekerjaan lebih layak di sana. Di rumah, Raj selalu kepikiran kebaikan keluarga Syam yang rela menabrakkan dirinya ke mobil demi membantu temannya dan juga berbagai kebaikan lainnya. Raj juga merasa bersalah karena dia telah mengambil hak putra Syam, karena sebenarnya Mohanlah sebenarnya lebih berhak menduduki kursi tersebut. Untuk mengganti kesalahan yang telah dia lakukan, Raj dan Mita pergi ke sekolah negeri Barat Nagar untuk mendonasikan sebagian uangnya kepada sekolah tersebut. Selain itu, mereka juga berniat untuk mensponsori satu murid berbakat yang ada di sekolah itu. Tapi setelah Raj dan Mita berkeliling, mereka menemukan banyak anak berbakat di sekolah tersebut, seperti ahli bahasa asing, pintar menari, dan bernyanyi. Akhirnya, Raj mensponsori semua anak di sekolah negeri Barat Nagar. Namun Raj menolak menuliskan namanya dan diatasnamakan anonim. Berkat donasi yang diberikan oleh Mita dan Raj, sekolah itu menjadi lebih bagus, buku-buku juga mulai berdatangan. Di sisi lain, Syam nampak kaget sekaligus bahagia bahwa Mohan sudah bisa berbahasa Inggris. Syam lalu pergi ke kepala sekolah untuk menyampaikan terima kasih pada pihak sekolah negeri Barat Nagar. Tapi sang kepala sekolah mengatakan jika bukan dirinya yang melakukan berbagai perubahan tersebut, melainkan bantuan dari beberapa donatur. Lalu Syam meminta alamat donatur tersebut untuk berterima kasih kepada orang baik tersebut. Syam lalu pergi ke Vasan Vihar. Di sana dia bertemu dengan Raj. Raj mengatakan jika dia bekerja sebagai pembantu di rumah tersebut. Namun tak lama kemudian, pembantu Raj datang dan membongkar siapa Raj sesungguhnya. Syam langsung kaget bahwa selama ini Raj berbohong. Dia berpura-pura jadi miskin hanya untuk memasukkan anaknya di sekolah favorit melalui jalur RTE, padahal jalur itu dikhususkan untuk anak tidak mampu. Syam yang kecewa kemudian berkata, jika koruptor mencuri hak orang miskin dan para tuan tanah juga mengambil tanah mereka, kini ketika orang miskin punya kesempatan untuk menyekolahkan anaknya, orang kaya seperti Raj juga ikut mencurinya. Permintaan maaf Raj tak cukup untuk mengobati kekecewaan Syam. Selanjutnya, Syam berencana akan melaporkan kecurangan itu kepada pihak sekolah Delhi Grammar School. Raj dan Mita bergegas menyusul Syam karena jika hal itu benar-benar dilakukan, maka Raj terancam hukuman pidana. Sesampainya Syam di Delhi Grammar School, dia bertemu Pia. Wajah polos Pia membuat Syam mengurungkan niatnya untuk melaporkan Raj, apalagi Syam yang telah menganggap Pia seperti anaknya sendiri. Syam lalu pergi meninggalkan Raj dan Mita. Setelah Syam pergi, Raj menuju ke ruang kepala sekolah karena dia ingin membongkar semuanya. Hal itu tentu dicegah oleh Mita. Raj lalu berkata selama ini dia telah menjadi suami yang baik untuk Mita, tapi itu akan sia-sia jika dia gagal menjadi manusia yang baik. Raj pun masuk ke ruang kepala sekolah untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun demikian, kepala sekolah tak mempermasalahkan hal tersebut. Kepala sekolah juga mengatakan lebih baik menerima Pia di sekolah tersebut karena kekayaan yang dimiliki oleh Raj sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sekolah tersebut. Dan jika menerima Mohan, sekolah akan rugi, apalagi kebanyakan anak miskin akan berhenti di tengah jalan karena tak kuat hidup di lingkungan elit. Kepala sekolah juga mengatakan jika pihaknya tak akan menerima Mohan sekalipun Pia mengundurkan diri. Tapi Raj akan melakukan apapun demi memasukkan Mohan di sekolah tersebut. Seusai menemui kepala sekolah, Raj menemui Pak Kumar untuk meminta bantuan agar anak-anak sekolah negeri Barat Nagar bisa ikut dalam acara inaugurasi siswa baru. Kemudian kepala sekolah memberi sambutan acara inaugurasi siswa Delhi Grammar School. Setelah sang kepala sekolah turun dari panggung, Pak Kumar membawa siswa sekolah negeri Barat Nagar untuk ikut tampil dalam acara tersebut.
Semua hadirin tampak terkesima dengan penampilan siswa sekolah Barat Nagar. Setelah pertunjukan selesai, Raj naik ke panggung untuk memberi semangat pada para siswa sekolah negeri Barat Nagar. Setelah tahu mereka bukan murid Delhi Grammar School, mereka terdiam. Kemudian Raj menceritakan jika dirinya merupakan orang kaya tapi bahasa Inggrisnya jelek hingga menjadi tertawaan. Tapi itu tidak masalah baginya, namun itu menjadi tekanan psikologis bagi istrinya yang bernama Mita. Oleh karena itu, Mita berusaha mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih elegan. Selain Mita, ternyata banyak juga orang tua yang berpikir dengan menyekolahkan anaknya di sekolah elit, maka nantinya mereka akan sukses. Maka dari itu, dia dan keluarganya rela berpura-pura miskin demi menyekolahkan anak mereka di sekolah elit. Dan kini dia berhasil memasukkan anaknya ke sekolah elit dengan cara curang, padahal itu adalah mencuri hak orang miskin. Raj juga menambahkan banyak yang memandang sebelah mata prestasi para anak-anak miskin. Namun setelah melihat penampilan anak-anak tersebut, kita harus mengakui jika anak miskin juga punya prestasi. Selanjutnya, para anak miskin tahu bagaimana cara mereka bahagia meskipun tanpa gadget dan juga fasilitas yang minim. Raj masih melanjutkan ceritanya, kali ini menyasar Bu Loda, sang kepala sekolah. Raj mengatakan jika Loda bukanlah pendidik, melainkan pebisnis yang mencari keuntungan di berbagai kesempatan. Dan pada malam itu, Raj mengatakan anaknya mundur dari Delhi Grammar School. Mita sangat bangga kepada suaminya karena dia berani membicarakan hal besar dan memperjuangkan orang lain. Seusai acara, Kepala Sekolah Negeri Barat Nagar memuji keberanian Raj membongkar sistem pendidikan yang ada. Selanjutnya, Pia disekolahkan di Sekolah Negeri Barat Nagar. Seperti itulah kisah sepasang suami istri yang ingin sekali menyekolahkan anaknya ke sekolah terbaik di India. Hidup memang tak seperti film di televisi. Bukan hanya ajang bergengsi, bukan pula hanya untuk bernegosiasi. Tapi hidup itu penuh misteri, tak tahu apa yang nantinya akan terjadi. Karena itu, kita harus sadar diri, selalu mendekat kepada Ilahi untuk mewujudkan kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.